Topik yang ketujuh di seminar kita media dan politik representasi. Jadi bahan bacaan kita adalah tulisan dari Schwarzenegger. Mudah-mudahan sudah dibaca semua. Sebelum lebih lanjut, mari kita memposisikan diri kita menjadi sebagai minoritas untuk memahami topik hari ini media dan minoritas etnik ya. Saya punya pengalaman ini sebagai minoritas. Saya pernah tinggal di Belanda 2 tahun untuk master saya di Islamic Studies di Leiden University. Kemudian sekitar 6 tahun di Australia. Ya, 2 tahun untuk master saya yang kedua di sosiologi dan PhD saya 4 tahun. Jadi 6 tahun ya. Pengalaman ini coba kita bayangkan kita berada di Eropa. Eropa kan kebanyakan itu non-Muslim ya, Christian, Judeo-Christian tradition. Di Australia juga sama, di Amerika juga sama. Di setiap wilayah-wilayah ini selalu ada minoritas. Minoritasnya dalam pengertian yang banyak, bisa minoritas agama, bisa minoritas etnik, bisa minoritas bahasa, dan minoritas lain-lainnya. Dalam yang saya alami ini, saya banyak dan kawan-kawan yang seperti saya minoritas agama, saya Muslim. Minoritas etnik, orang Sunda seberapa orang sih di situ. Di Belanda lebih banyak orang Jawa kan, orang Suriname di Belanda banyak ya. Di Australia sama. Kemudian etnik bahasa. Secara Indonesia pun kita minoritas seperti itu. Di Timur Tengah juga sama. Nah, di Indonesia pun kita kan ada mengalami minoritas. Tadi Pak Haji bilang ketika kita ke Indonesia Timur, Muslim menjadi minoritas di sana. Ya, jadi memang di sebagian Barat kita Muslim mayoritas, tapi ketika di Barat, di Timur, kita Muslim minoritas. Maka ketika bicara tentang penutupan gereja, di sana kita mengalami penutupan masjid. Ya kan? Nah, maka saya mungkin kita berpikir orang-orang yang suka melarang gereja itu seperti tadi di Manghayang tadi, mereka coba pergi ke Kupang misalnya, ya kan? Seperti itu. Atau ke mana di Papua itu kan, nah mengalami hal yang sama. Saya pernah mengalami itu. Apa yang dialami, apa yang diharapkan, kita hanya ingin mendapatkan voice, ya kan? Kalau kita sebagai minoritas, we are voiceless. Kita nggak punya suara kan? Suara kita mungkin kecil, tidak terdengar karena kita minoritas secara etnik, bahasa dan sebagainya. Kita ingin punya voice, tapi punya problem dengan voice itu. Kita nggak punya medianya, sarananya dan sebagainya. Memang tadi kalau kita punya voice, menimbulkan kita bikin noise, ya. Ada voice, ada noise, gitu kan. Tadi betul juga kalau minoritas yang voice itu bikin noise gitu kan, kadang-kadang dia bersuara lebih keras daripada mayoritas. Nah, nanti kita akan jelaskan di sebelumnya bahwa ada minoritas dan mayoritas adalah moving targets. Nah, nanti saja. Ya, apa yang diharapkan ketika kita berada atau berposisi sebagai sebuah minoritas? Kita di situ berbicara tentang representasi, teori yang kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Kita juga berbicara tentang yang lain, the other. Nah, ketika bicara tentang minoritas, kita bicara tentang rekognisi. Itu teori yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Menurut saya, pengalaman-pengalaman seperti ini adalah modal yang cukup bagus bagi kita untuk bisa memahami bagaimana relasi antara minoritas dan media. Ya, menurut saya seperti itu. Dalam konteks kita adalah minoritas dan media dalam mata kuliah kita ini. Nah, jadi kita mulai dengan apa itu minoritas. Ya kan? Istilah minoritas itu tentu ada latar belakang sejarah dan kolonialnya. Kata minoritas itu, minor and major, yaitu sebutan orang-orang kolonial ketika itu terhadap orang-orang yang dianggap the other, ya kan? Ketika orang-orang Inggris misalnya pergi ke India, mereka menemukan orang yang berbeda kan, secara bahasa, secara agama. Jadi mereka bilang lain yang the other. Tapi di negara lain mereka menemukan juga orang-orang lain yang dianggap dari segi jumlahnya kecil, dari segi bahasanya terbatas dan sebagainya sebagai orang-orang minority. Nah, itu. Jadi minoritas itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan grup-grup sosial yang berdasarkan etnik tertentu, bahasa tertentu, agama tertentu, mungkin gender dan sexual orientation. Nah, nanti kalau tadi Pak Budi bilang termasuk yang tadi LGBT itu, nah itu juga dalam konteks kita adalah termasuk minority. Minority berdasarkan sexual orientation. Ya, seperti itu. Nah, lepas suka atau tidak suka atau suka saja mereka adalah minority. Nah, yang menjadi masalah, minoritas itu kadang-kadang visible, terlihat, kadang-kadang invisible, ya kan? Nah, kalau misalnya ada sebuah minoritas yang kelihatan, oh dia di minoritas, tapi ada yang memang minoritasnya tidak kelihatan. Nah, oke.
Jadi makna minoritas itu ada yang kelihatan, oh memang nyatanya nih misalnya ketika saya di Eropa, orang orang Indonesia kecil sedikit karena kelihatan jumlahnya. Tetapi ada minoritas yang tidak kelihatan jumlahnya banyak, tapi sebenarnya minoritas. Kita ini orang pribumi, kita kan we are visible kan, kelihatan. Tetapi kita invisible in terms of economy, ya kan? Kita adalah secara jumlah mayoritas, tetapi secara ekonomi minoritas karena orang pribumi Indonesia berapa persen yang menguasai ekonomi, tetapi ada orang yang minoritas, mereka invisible, Pak, nggak kelihatan, tapi mereka visible menguasai ekonomi kita. Kita sebut saja etnik Cina itu, mereka minoritas, tetapi mereka adalah visible secara ekonomi. 70% ekonomi Indonesia katanya dikuasai oleh mereka. Sisanya kita rebutan tuh, ya seperti di antara kita-kita. Nah, gitu. Nah, dengan demikian istilah mayoritas dan minoritas itu adalah sebuah istilah yang bisa berubah secara kontekstual. Nah, karena dalam tulisannya Schwarzenegger itu, majority and minority adalah istilah yang bergerak, target yang selalu bergerak, moving target. Oke? Okay? Kenapa target selalu berubah? Karena tergantung tadi tuh. Tidak selalu orang yang dominan itu belum tentu juga dia adalah yang mayoritas, ya kan? Tidak tentu juga yang mayoritas itu dominan. Seperti tadi kasus ekonomi yang paling jelas kan. Atau juga ada perubahan jumlah secara fisik. Bisa jadi pada sekarang ini suku A adalah minoritas, tapi bisa jadi 100 tahun kemudian dia menjadi majority. Atau setahun yang tahu di abad lalu mereka adalah major minority, tapi sekarang tidak lagi minority menjadi majority. Atau sebaliknya. Jadi majority minority secara jumlah pun bisa mengalami perubahan. Secara invisible pun bisa mengalami perubahan. Nah, karena itu kata Christian Schwarzenegger dan kawan-kawan, istilah majority and minority adalah sebuah istilah yang selalu berubah, moving target, target yang selalu mengalami perubahan. Jadi moving target itu kita nggak bisa bidik, ketika kita bidik itu diam sendiri, kita bisa bergerak kemana-mana tergantung di mana dia mengalami perubahan politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan media? Nah, kajian tentang media dan minoritas itu sebenarnya berkaitan dengan perubahan-perubahan yang ada di negara barat. Ini tulisan ini konteksnya adalah negara barat, Eropa khususnya. Yaitu ketika Eropa mengalami booming ekonomi tahun 60-an, mulai setelah Perang Dunia II, barat Eropa khususnya mengalami peningkatan ekonomi yang luar biasa. Mereka nggak mampu lagi bekerja. Saking banyaknya pekerjaan, orang Barat, orang Eropa sendiri nggak kuat untuk bekerja. Saking banyaknya kerjaan, banyaknya pesanan, mereka nggak kuat. Akhirnya apa? Mereka manggil, membuka lowongan bagi orang-orang dari Timur Tengah, dari Afrika, dari Asia, dan sebagainya. Nah, disitulah mulai masuk orang-orang Turki, di Jerman, orang-orang Maroko, ke Belanda, ke Inggris, dan sebagainya. Masuk dari Cina. Latar belakangnya itu sebenarnya. Nah, kedatangan mereka itu mungkin di awalnya tidak disangka akan berdampak pada isu lainnya, mereka hanya kepentingan ekonomi saja. Ini kalau kita membaca di Eropa sekarang, itu mereka memasuki sekarang generasi ketiga atau keempat, yang mereka orang tuanya datang tahun 60, sudah beranak cucu, udah buyutan gitu kan ya, udah keempat nih gitu. Nah, mereka mungkin tidak lagi merasa sebagai seorang Maroko yang ada di Belanda, mereka merasa sebagai Belanda, yang di Turki, sorry, yang di Jerman tidak lagi merasa Turki, karena mereka lahir langsung bahasa Jerman atau bahasa Belanda. Nah, tetapi ternyata orang-orang minoritas ini secara jumlah mereka ternyata tidak lupa dengan ada yang masih ingat dengan kampung halamannya, masih mengenangkan dulu kamu di kampung begini seperti itu. Jadi kenangan tentang masa lalu di kampungnya itu masih ada dalam diri mereka. Lalu ada keinginan untuk mempertahankan identitasnya mereka. Ujian bisa dalam bahasa. Kembali lagi mereka bicara bahasa Maroko, bahasa Turki dan sebagainya. Bicara memakai pakaian mereka lagi, misalnya seperti etnik mereka, walaupun anak muda seperti yang lainnya. Agama khususnya mereka kembali lagi ke Islam seperti itu. Tumbuh lagi masjid di mana-mana seperti itu. Nah, yang perkembangan baru seperti ini mereka perlu media. Sementara media yang dominannya dikuasai oleh majority tadi. Suara, bagaimana mereka memunculkan suara mereka yang dia nggak punya. Bagaimana mereka mengekspresikan keyakinan mereka. Mungkin nggak gampang bikin masjid, ya, kalau memang muslim misalnya, gitu kan, dan sebagainya. Nah, salah satu keinginan inilah mereka mulai menggunakan kesempatan namanya media itu tadi. Jadi media digunakan sebagai mereka ekspresi, sebagai di sini saya sebut communicative function, fungsi media sebagai komunikatif bagi mereka, ya, oke.
Nah, pertanyaannya apa yang mendorong munculnya media minoritas tadi di Eropa khususnya? Yaitu tadi salah satunya meningkatnya migrasi transnasional dari negara-negara Timur Afrika ke Eropa. Jadi mereka ketika sudah selesai bekerja, mereka kan mengharapkan mengenang kembali, ingin bersuara dan sebagainya. Maka mereka ingin menggunakan media mereka harapkan menyediakan bagi mereka supaya media itu menjaga warisan budaya mereka, identitas mereka, bahasa, dan mereka masih merasakan orientasi kepada kampung halamannya, maksudnya begitu. Jadi media itu mereka perlukan sebagai safe haven, jadi sebagai rumah damai, sebagai surga di tengah mungkin orang-orang majority yang hostile atau tidak ramah terhadap mereka.